Iya loh, dipinjol aja dan ambil. Persyaratannya tinggi. Ayah Fusi langsung terkejut. Anak serigala yang kejam dan acuh tidak acuh dari keluarganya ini, akhirnya memiliki perasaan yang seharusnya dimiliki oleh anak laki-laki normal. Ayah Fu buru-buru memanggil Ibu Fusi, dia pun bertanya dengan gugup dan bersemangat, siapa yang kau kejar sekarang? Apa itu gadis yang pandai berkelahi yang kau bicarakan terakhir kali? Oh, ayah kan sudah menyuruhmu untuk bersikap lembut dengan gadis-gadis, dan memperlakukannya dengan baik. Jangan tak tahu malu dan sombong, jangan menakut-nakuti orang juga. Kapan kau akan membawanya kembali ke sini? Makanan apa yang dia suka makan? Apa pekerjaan orang tuanya? Ayahnya bahkan bisa bertanya tentang 8 generasi dari nenek moyang orang lain. Fu Si pun tidak menjawab. Dia menjentikkan jarinya tanpa berkata-kata, lupakan saja, anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Tanpa menunggu ayahnya berbicara, dia langsung menutup telepon. Benar saja, perempuan yang dia sukai harus dia sendiri yang mengejarnya, tidak bisa mengandalkan siapapun. Di sebuah villa yang indah di lereng bukit, Ayah Fusi mendengar nada sambungan terputus dari telepon putranya dan sangat tidak puas, bocah ini meremehkan pengalamanku mengejar gadis. Ibu Fu sedikit khawatir, Zenting, bagaimana jika Fusi benar-benar ingin menikahi gadis itu? Keluarga Fu adalah keluarga berusia seabad, dan istri dari semua dinasti Fu adalah putri dari keluarga besar. Ibu Fu juga khawatir jika gadis yang berperilaku suka berkelahi seperti itu benar-benar akan menikahi putranya. Hal itu pasti bisa membuat semua orang menertawakannya. Ayah Fusi tertawa dan memeluk istrinya, menurutmu orang seperti apa putra kita? Jika ada seorang gadis yang bisa menarik hatinya, kita harusnya sudah cukup puas. Ibu Fu juga memikirkannya, dia pun menurut. Kompetisi nasional masih setengah bulan lagi. Kompetisi ini sangat penting. 10 tim yang berpartisipasi dalam kompetisi semua berangkat ke ibu kota 10 hari sebelumnya. Universitas Kedokteran Kotanan secara khusus menyewa mobil untuk kelompok Qi Gui dan Qian, ditemani oleh Liu Yiwei dan seorang guru lainnya. Pada hari keberangkatan, Zhao Yuexiu, Qi Changjing, dan Qi Mingkun semuanya datang untuk mengantarkan Qian secara langsung. Mereka menyiapkan banyak kebutuhan sehari-hari Qian dan juga menyiapkan banyak makanan ringan, mereka khawatir Qian tidak akan bisa tinggal dan makan dengan baik di sana. Sedangkan Su Qing tidak datang, keluarganya berasal dari ibu kota sehingga setelah kompetisi provinsi, dia langsung dibawa kembali untuk mempersiapkan kompetisi nasional. Kong Wen dan Jiang Nuan berdiri di samping, keduanya pun merasa sedikit iri. Tidak lama kemudian, Liu Yiwei dan guru lain juga datang ke depan mobil, diikuti oleh mahasiswa seluruh kelas. Mereka semua datang untuk mengantarkan kepergian Qian dan beberapa orang lainnya. Mereka memandang Qian dengan gembira, seolah-olah melihat seorang tokoh idola. Qian, kelompokmu pasti menempati posisi pertama. Iya, kelompokmu adalah harapan kami di Kotanan. Qian tersenyum lembut, terima kasih, semuanya. Tidak lama kemudian, waktunya masuk kelas, dan keempat anggota kelompok Qi Gui belum juga datang. Kecuali beberapa teman sekelas yang baik dengan Sun Yanyan dan anggota kelompok Sun Yanyan, semua orang memutuskan untuk kembali ke kelas. Jika tim Qian yang datang terlambat, mereka pasti akan menunggu beberapa saat, tetapi berbeda dengan tim Qi Gui. Mereka merasa tim Qi Gui pergi ke kompetisi nasional hanya untuk sekadar berpartisipasi saja, jadi tidak ada gunanya menyemangati mereka. Lagi pula, kompetisi nasional menyatukan elit medis dari seluruh negeri, dan itu benar-benar berbeda dari kompetisi provinsi. Zhao Yuexiu dan Qi Changjing tidak menunggu lebih lama lagi, tetapi Qi Mingkun berkata, aku akan menunggu kakak dulu. Mendengar dia mengatakan ini, Qian mengerutkan bibir bawahnya dan berkata sambil tersenyum, apa kau tidak pergi berdiskusi dengan timmu tentang hak siar hari ini? Bukannya ini sudah mendekati waktu yang ditentukan. Tidak apa-apa, aku sudah menyuruh Qi Yuan dan yang lainnya untuk pergi dulu. Qi Mingkun menggelengkan kepalanya dengan acuh tidak acuh, kompetisi ini juga sangat penting bagi Kak Qi Gui, aku akan tinggal dan memberinya semangat. Qi Changjing juga mengangguk, kalau begitu, sampaikan salam kami untuknya, ya. Qi Mingkun mengangguk. Dia tahu bahwa orang tuanya tidak peduli dengan Qi Gui, sehingga dia tidak banyak bicara. Qian menurunkan matanya dan tidak mengatakan apa-apa. Setelah menunggu selama beberapa menit, sebuah taksi berhenti di depan gerbang universitas. Qi Gui dan kelompoknya turun dari mobil. Sun Yanyan, Chu Jia dan Yi Rui membawa koper super besar dan tas besar di punggung mereka. Mereka sangat penuh persiapan, untuk kehidupan sehari-hari mereka selama menginap di hotel dalam waktu yang cukup lama. Bahkan Qian juga membawa 2 koper. Tetapi sangat berbeda dengan Qi Gui hanya membawa tas hitam kecil yang setiap hari dia pakai di punggungnya. Tangannya juga kosong dan dia terlihat tidak membawa persiapan apapun. Guru wanita yang berdiri di samping Liu Yiwei mengerutkan kening dan bertanya, kamu pergi sejauh ini tanpa membawa baju ganti. Kalau tidak balapan aku bisa pulang dan mewarisi harta keluarga saja. Liu Yiwei juga sedikit terkejut, apa kau lupa membawa kopermu? Saya tidak perlu membawa banyak barang, semua barang saya sudah ada di sana. Qi Gui menjelaskan. Mendengar Qi Gui mengatakan ini, Jiang Nuan memutar matanya, kenapa orang ini sangat suka berpura-pura?
Dia bilang berasal dari ibu kota, kenapa tidak sekalian bilang kalau dia mengenal orang-orang dari 4 keluarga besar di ibu kota? Siapa kau? Memangnya kakakku kenapa? Apa ada hubungannya denganmu? Chi Mingkun mengerutkan kening dan memarahinya. Chi Mingkun berpakaian seperti seorang preman, dia tampak seperti seorang pemberontak, dan Chi Mingkun juga termasuk anggota keluarga Chi, sehingga Jiang Nuan jelas tidak berani berbicara lagi. Chi Mingkun berjalan ke arah Chi Gui, kakak, jangan pedulikan apa yang orang lain katakan, semangat kompetisinya. Setelah berbicara, Chi Mingkun tampak sedikit malu, lalu dia mengeluarkan boneka Wen Kuxing mini dari sakunya dan menyerahkannya kepada Chi Gui. Dia menggaruk hidungnya karena malu, yang kemarin, boneka itu terlalu besar, jadi aku meminta seseorang untuk membuatnya lagi. Aku memesan versi mini. Orang-orang di sekitar tertegun melihatnya. Ketika mereka melihat bentuk boneka itu, mata mereka memandang aneh. Baru pertama kali mereka melihat ada seseorang memberikan jimat dewa secara terang-terangan. Dia pria yang aneh. Sun Yanyan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik. Mata semua orang dengan ekspresi berbeda melihat ke arah Chi Mingkun, namun Chi Gui dengan tenang tetap menerima hadiah itu, terima kasih. Chi Mingkun hanya tersenyum, dan akhirnya dia menyadari orang-orang melihat ke arahnya dengan tatapan aneh seolah-olah yang dia lakukan salah, sehingga dia bertanya-tanya, ada apa? Apa aku salah memberinya ini? Maaf, Qian melangkah maju untuk meluruskan semuanya, kakakku tidak pernah memberi seseorang hadiah sebelumnya, jadi dia tidak tahu banyak tentang hal itu. Chi Gui dengan hati-hati memasukkan hadiah itu ke dalam tasnya dan memotong ucapan Qian, ya, hadiah ini sangat unik. Aku sangat menyukainya, terima kasih. Ekspresi Qian sedikit membeku. Chi Mingkun tersenyum dan berkata, selama kakak menyukainya, aku tidak peduli dengan pandangan kalian semua, sampai jumpa. Chi Mingkun berbalik untuk masuk ke dalam mobil, tetapi Chi Gui tiba-tiba meraih lengannya. Chi Mingkun tertegun sejenak, dan ketika dia menoleh, dia melihat mata aprikot gelap Chi Gui menatap wajahnya, dan bertanya dengan suara dingin, apa kau tidak beristirahat dengan baik akhir-akhir ini? Ini bukan masalah besar. Chi Mingkun ingin mengatakan sesuatu. Qian tiba-tiba menyela, dia tidak tidur akhir-akhir ini. Kakak, karena perselisihanmu dengan Zhang Ziyi, hak siar tim, Humer, dari kelompok Kak Mingkun diambil oleh Zhang Ziyi. Saat ini, hak siar dari semua tim pada dasarnya dibatalkan, dan Kak Mingkun sangat sibuk dengan masalah ini sehingga dia bahkan tidak punya waktu untuk minum air, apalagi tidur. Mendengar hal itu Chi Gui sedikit mengernyit. Aku kan sudah mengatakan semuanya, Zhang Ziyi memiliki dendam padaku. Yan, bisakah kau berhenti menuduhnya? Chi Mingkun berkata dengan tidak sabar dan berbalik untuk melihat Chi Gui, kakak, jangan khawatir tentang itu, aku bisa mengatasinya, kami sudah berbicara dengan tim hari ini. Mata gelap Chi Gui bersinar, apa kau masih menjalankan kelompok siaran langsung? Hah, hanya iseng-iseng saja. Chi Mingkun melambaikan tangannya dengan acuh tidak acuh, jika aku tidak bisa balapan, aku hanya akan pulang dan mewarisi harta keluarga, itu sama sekali bukan masalah besar. Kakak, jangan khawatir. Ketika Chi Mingkun pergi, Qian melirik Chi Gui dan berbisik, mimpi terbesar kakakku adalah membuat beberapa prestasi di industri balap. Tapi sekarang, setelah mengatakan itu, dia menggelengkan kepalanya dan masuk ke dalam mobil. Chi Gui berdiri di tempatnya, dengan matanya menatap ke arah Chi Mingkun yang pergi dengan perasaan berat dan gelap. Liu Yiwei datang dan menepuk pundaknya, yang paling penting bagimu sekarang adalah kompetisi, jangan biarkan hal-hal lain mempengaruhi suasana hatimu, mengerti? Sun Yanyan, Chu Jia, dan Yi Rui tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, iya. Kak Chi, kata-kata Qian sengaja mencoba mempengaruhi mentalitasmu, itu terlalu berlebihan. Chi Gui tidak berbicara, dan masuk mobil dalam diam. Dia duduk di kursi, mengeluarkan ponsel dari tas ransel hitamnya, mengetuk layar dengan jari-jarinya yang ramping, dan sedikit tatapan malas melintas di matanya yang gelap. Kemudian, Chi Gui keluar dari WeChat yang dia gunakan sekarang dan masuk ke akun lain. Sama sekali tidak sebanding. Dibandingkan dengan akun lama yang digunakan oleh Chi Gui, foto profil dan nama akun ini jauh lebih elegan. Foto profilnya adalah supercar merah yang terparkir di latar belakang hitam, lampu depan menyala, dan kesombongannya hampir menembus layar. Namanya adalah, Hunter, kata bahasa Inggris untuk pemburu. WeChat ini hanya menambahkan satu grup. Tidak ada kontak lain. Sesaat setelah dia online, grup itu meledak. Lu Yu, ya Tuhan. Tebak siapa yang kulihat? @Hunter, kamu benar-benar menggunakan nomor ini. Apa? Hunter muncul. Ya Tuhan, apakah aku akan kembali ke mimpi buruk dengan diperintah olehnya? Jangan bersemangat dulu. Kau sekarang telah menjadi pelatih kepala tim nomor 1 di negara M, dan pembalapku yang malang ingin kembali ke mimpi buruk. Meski hanya sesaat, berita di grup yang hampir mati itu langsung mencapai lebih dari 99 pesan masuk. Chi Gui mengabaikan obrolan di grup dan mengetik, siapa di antara Anda yang hak siarnya belum terjual? Begitu Chi Gui berbicara, kelompok itu langsung terdiam, dan tidak ada yang berbicara, karena mereka takut menggeser pertanyaan, Hunter. Lu Yu, tim kami masih ada, apakah kau menginginkannya?
Saat ini dua platform siaran langsung terbesar di dunia sedang bersaing untuk mendapatkan hak siar dari tim Luyu, dan manajer dari tim mereka masih akan mempertimbangkannya. Cigui, hak siaran timmu terlalu mahal untuk dibeli. Luyu, itu untuk dunia luar. Jika kau yang menginginkannya, aku bisa meminta manajer untuk memberikannya kepadamu dengan harga siaran domestik. Harga siaran domestik hanya 50 juta yuan, yang lebih murah setengah dari harga internasional. Cigui, bagaimana dengan syaratnya? Luyu, kau harus melatih pengemudi tim kami selama setahun. Cigui, aku tidak punya waktu untuk pergi ke luar negeri. Luyu, kami bisa datang ke China. Cigui memikirkannya lagi, sepertinya ini tidak masalah. Tepat ketika dia akan setuju, orang lain muncul di dalam grup, nama WeChat-nya adalah Storta. Lu, kau terlalu licik. Hunter, hak siar tim kami belum terjual. Kita juga bisa pergi ke China. Luyu, Storta, jangan buat masalah. Timmu selalu kalah dari tim kami dalam hal popularitas dan kekuatan. Tentu saja Kak Chi memilih kami. Orang lain di dalam grup hanya diam saja tidak membalas apapun. Melihat bahwa dua tokoh dunia peringkat nomor 1 dan nomor 5 bertengkar untuk memperebutkan Hunter. Orang lain di dalam grup yang belum menandatangani hak siar diam-diam menghapus kalimatnya, tim kami juga ada. Sama sekali tidak sebanding. Cigui mengabaikan pertengkaran kekanak-kanakan di antara keduanya, aku belum tentu menandatanganinya. Kalau kalian punya platform yang menurut kalian pas, kalian tanda tangan langsung saja. Luyu dan Storta mengirim pesan hampir bersamaan, tidak masalah, kami tidak terburu-buru. Setelah mengirim pesan, Luyu segera pergi ke manajer untuk memberitahunya tentang hal itu, dan manajer sangat terkejut ketika mendengarnya, hanya kehilangan 50 juta untuk mendapatkan Hunter sebagai pelatih seperti ini. Itu sama sekali tidak sia-sia. Segera, manajer menelepon dan menolak dua platform yang sedang mendekatinya, dan memberikan hak siar khusus untuk Hunter. Di sisi lain, Storta juga menemui sang manajer. Tetapi manajernya tidak setuju dengan masalah ini. Storta, tidak peduli seberapa bagus pemburu itu di masa lalu, bagaimanapun, dia belum menyentuh mobil selama bertahun-tahun. Apakah kau yakin dia masih bisa berada di level yang sama seperti sebelumnya? Selain itu, kita telah menandatangani kontrak dengan pelatih nomor 1 dunia, Tuan Sitian. Lagi pula, Hunter belum pernah menjadi pelatih, dan dalam hal profesionalisme, sama sekali tidak mungkin untuk menandingi Tuan Sitian. Petik 2. Ketika manajer mengatakan ini, Storta ragu-ragu. Manajer menepuk bahu Storta, oke, dengan Mersitian bergabung dengan kita tahun depan, kita memiliki peluang bagus untuk menang atas tim World Luyu. Kau tidak ingin kehilangan kesempatan yang begitu bagus, bukan? Storta tidak berbicara lagi. Kota Nan tidak terlalu dekat dengan ibu kota. Kedua pengemudi berganti dan berkendara selama hampir 6 jam sebelum memasuki ibu kota. Setelah 4 jam macet, mereka akhirnya tiba di hotel yang dipesan. Dalam perjalanan, mereka semua tidak ada yang berani istirahat. Mereka terjaga untuk membaca buku atau video kompetisi sebelumnya, hanya Cigui yang meringkuk di kursi dengan tenang dan tidur dengan nyenyak. Pura-puranya seperti sungguhan. Guru perempuan yang tidak terbiasa dengan penampilan Cigui berbisik kepada Liu Yiwei, mahasiswa ini tidak berguna, dia bahkan tidur sebelum kompetisi yang begitu penting. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Cigui langsung membuka matanya. Mata almond itu gelap dan cerah, serta tidak ada kabut sama sekali, tidak seperti mata baru bangun tidur. Guru perempuan itu tertegun sejenak, berpikir bahwa Cigui mendengar kata-katanya, dan merasa sedikit bersalah tanpa alasan. Cigui bahkan tidak memandangnya, dia menoleh dan melihat keluar, sudah sampai. Sudah sampai. Sun Yanyan melepas jaketnya dan menyerahkannya kepada Cigui, Kak Ci, kau baru saja bangun, pakai jaket ini dan jangan sampai masuk angin. Cigui menolak jaket Sun Yanyan, aku tidak tidur. Dia turun dari mobil terlebih dahulu. Sun Yanyan tercengang. Pura-puranya terlihat asli sekali. Jiang Nuan mendengus dingin dari belakang dan keluar dari mobil. Semua orang turun dari mobil satu persatu. Kali ini, universitas sudah mengambil pelajaran dari kompetisi provinsi, dan menghabiskan uang untuk memesan hotel bagi para siswa. Kamar tingkat menengah yang dipilih, jadi tidak akan dikritik karena terlalu mewah, tetapi juga memastikan kenyamanan maksimal para mahasiswanya. Liu Yiwei dan guru perempuan tinggal di meja depan untuk menangani hal-hal lain, dan memberikan 3 kartu kamar kepada Cigui, Cian dan Kong Wen, dan meminta mereka untuk naik dan beristirahat dulu. Universitas sangat baik kepada kita. Kong Wen menyeret kopernya dan tidak tahan berdecak kagum setelah melihat ruangannya. Aku mendengar bahwa sekolah lain tinggal di kamar standar yang paling biasa. Jiang Nuan juga sangat bersemangat, Beijing memang layak menjadi ibu kota Cina. Kamar ini lebih baik daripada kamar VIP hotel bintang 5 terbaik di kota Nan. Ini adalah pertama kalinya Jiang Nuan tinggal di kamar hotel yang bagus. Jiang Nuan mendorong koper ke dalam ruangan, dan memandang Cian sambil tersenyum. Kakak kita Cian dan Su King sangat diharapkan untuk memenangkan posisi pertama di kompetisi nasional ini. Tentu saja, sekolah harus memastikan bahwa mereka harus istirahat dengan baik. Ketika kelompok Cigui kebetulan lewat, Jiang Nuan mengeraskan suaranya, kita harus berterima kasih kepada Cian dan Su King. Tanpa mereka,
Kita mungkin tidak bisa tinggal di ruangan seperti ini dalam hidup kita. Petik 2. Wajah Sun Yanyan, Chu Jia, dan Yi Rui menjadi gelap, tetapi mereka tidak bisa membantah. Bagaimanapun, Universitas Kedokteran Kota Nan tidak begitu baik kepada mahasiswa yang berpartisipasi sebelumnya, tetapi tahun ini tiba-tiba menjadi sangat tidak normal, benar-benar tidak ada kemungkinan lain kecuali karena ada dua mahasiswa berbakat semacam Qi Yan dan Su Qing. Di sisi lain, Qi Gui, ketika melewati ruangan, melirik dengan malas dan berkata dengan ringan, "Yah, orang sepertimu benar-benar harus berterima kasih kepada mereka." Jiang Nuan terkejut. Sun Yanyan, Chu Jia dan Yi Rui bereaksi, dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Jiang Nuan juga bereaksi, wajahnya tenggelam, dan dia berjalan mendekat dan membanting pintu kamar hingga tertutup. Hahaha, Sun Yanyan berjalan ke lift sambil tersenyum, "Kak Qi, aku tidak menyangka kau bisa melawan omongan orang." Kamar mereka satu lantai di atas kamar Qi Yan. Qi Gui dengan tenang menekan lantai, "Aku hanya mengatakan yang sebenarnya." Qi Gui tidak pernah terlibat dalam perselisihan antar mulut ke mulut yang tidak berguna. Jiang Nuan dan Kong Wen, yang satu pemarah dan tidak bisa diatur, yang satu lagi berhati lembut dan mudah untuk dipengaruhi. Sulit untuk melangkah jauh dalam bisnis dengan mereka, apalagi menghasilkan uang. Kamar Qi Gui mirip dengan kamar Qi Yan, hanya saja lebih besar, bahkan ada piring buah dan kue di ruangan itu. Layanan ini sangat luar biasa. Sun Yanyan meneteskan air mata. Mereka berada di perjalanan selama hampir 10 jam, dan mereka tidak punya kesempatan untuk makan sama sekali. Tanpa diduga, pihak hotel menyiapkan kue-kue dan buah-buahan dengan sangat rapi. Chu Jia dan Yi Rui masih sedikit memikirkannya, dan mereka berkata dengan ragu, "Qi Yan dan yang lainnya sepertinya tidak memiliki ini di kamar mereka. Mungkin saja ada di tempat lain, kita saja yang tidak melihatnya." Sun Yanyan melambaikan tangannya, "Sudahlah, aku kelaparan, ayo makan." Qi Gui tidak pergi makan bersama temannya, dia meletakkan tasnya di tempat tidur, membuka WeChat, dan melihat pesan dari Lin Botong, "Aku sengaja memesan hotel yang dulu kau suka menginap. Jika kau tidak suka hidangannya, katakan saja ke meja resepsionis, mereka akan melakukan semuanya. Aku sudah menyiapkan semuanya, ada kue dan buah-buahan di atas meja, semua sesuai seleramu, makanlah dulu." Mata Qi Gui memancarkan sedikit kehangatan, dia berterima kasih kepada Lin Botong, dan meletakkan teleponnya begitu saja. Tiba-tiba ada ketukan di pintu. "Aku hanya numpang menang saja." "Siapa itu?" Sun Yanyan berjalan dengan rasa ingin tahu, membuka pintu, dan saat dia melihat orang di luar pintu, seluruh tubuhnya membeku. Chu Jia dan Yi Rui sedang mengemasi barang bawaan mereka, dan mereka tercengang ketika melihat Sun Yanyan membuka pintu, mau tidak mau mereka pergi ke depan pintu karena penasaran. Chu Jia juga menggoda, "Ada apa Nian-Nian, apa jangan-jangan ada pria tampan?" Di tengah percakapan, dia juga melihat orang di luar itu, dan mulutnya segera menjadi bungkam, "Sial. Pria tampan." Yi Rui tidak berbicara, tetapi matanya juga memandang lurus ke depan. Mereka melihat seorang pemuda dalam setelan kasual berdiri di luar pintu, dengan kaki panjang dan lurus, serta mengenakan topi baseball. Di balik topinya, wajah itu terlihat setampan idol terkenal dengan mata bulat dan penuh. Wajahnya terlihat kekanak-kanakan dengan kepolosan masa muda. Melihat ketiga gadis muda berdiri di depan pintu, pemuda itu tampak sedikit malu, dia mengerutkan bibir bawahnya dan bertanya dengan sopan, "Permisi, apakah Kak Qi Gui ada di sini?" "Persetan, sial, sial. Berapa banyak pria tampan di sekitar Sister Qi. Mereka semua aromanya sangat wangi." Ketiga gadis itu tiba-tiba memikirkan pemikiran ini di dalam hati mereka, dan mereka tiba-tiba menjadi masam. "Sister Qi, seseorang mencarimu." Sun Yanyan menoleh dan memanggil. Qi Gui tidak membawa barang bawaan apapun, dan melihat ke arah ponselnya. Mendengar ini, dia melihat ke atas dengan curiga. Ketika dia melihat pemuda itu di depan pintu, dia tidak bisa menahan kerutan di dahinya. "Han Yutang, ini sudah tengah malam, apa yang kamu lakukan di sini?" "Kebetulan aku baru saja selesai mengurus sesuatu, aku langsung datang ke sini ketika aku mendengar bahwa kau kembali ke Beijing." Pemuda itu menjawab dengan patuh, "Kakakku memintaku untuk bertanya kepadamu, jika kau punya waktu besok, datanglah ke rumah kami untuk makan." Qi Gui menjawab, "Sulit untuk menjawabnya, itu tergantung bagaimana kampus mengatur waktunya." Mendengar Qi Gui mengatakan, kampus, ekspresi Han Yutang tiba-tiba menjadi sangat terkejut, matanya bahkan menjadi lebih bulat dari sebelumnya. "Apakah kamu pergi kuliah?" "Kampus mana?" "Universitas Kedokteran Kota Nan." Sesaat Qi Gui lupa mempersilahkannya masuk, "Masuk dan bicaralah." Sun Yanyan dan kedua temannya akhirnya sadar, dan dengan cepat membiarkan pintu terbuka. Tapi mereka sangat bingung, bukankah seharusnya Qi Gui memang pergi ke kampus pada usia-usia seperti ini? Apanya yang begitu mengejutkan? Karena terkejut dalam waktu singkat, tidak satupun dari mereka menyadari bahwa Han Yutang baru saja mengatakan, "Kembali ke Beijing," bukannya, "datang ke Beijing." Han Yutang dengan sopan berterima kasih kepada mereka sebelum masuk ke kamar. Sun Yanyan dan yang lainnya menyadari bahwa dia mengambil setiap langkah dengan elegan, yang merupakan kebiasaan yang dibiasakan sejak kecil. Ketiganya menjadi semakin bingung.
Ci Gui menunjuk Han Yutang dan memperkenalkannya kepada mereka bertiga. Ini Han Yutang, putra bungsu dari keluarga Han. Kemudian dia menunjuk ketiga orang lainnya dan memperkenalkan mereka satu persatu. Mereka dan aku akan berpartisipasi dalam kompetisi besok, mereka kelompokku. Han Yutang menyapa dengan lembut, halo. Perkenalan Ci Gui terlalu biasa, Han Yutang tidak memiliki aura seorang tuan muda yang kaya raya, sehingga mereka tidak memikirkan tentang keluarga Han yang merupakan salah satu dari 4 keluarga besar di Beijing. Halo, jawab ketiganya. Setelah menyapa, Han Yutang menatap Ci Gui dengan perasaan heran lagi, apa kau masih mengikuti kompetisi? Kompetisi apa? Ci Gui menjawab, piala Xingyao kompetisi mahasiswa kedokteran. Han Yutang berseru heran, apa kau masih berpartisipasi dalam kompetisi seperti itu? Bukankah itu sama saja seperti orang dewasa yang menindas anak berusia 3 tahun? Ci Gui meliriknya dengan tenang, dan berkata dengan percaya diri, itu mereka bertiga yang bersaing, dan aku hanya menumpang menang saja. Ekspresi Han Yutang tiba-tiba menjadi tidak terlukiskan. Sun Yanyan berpikir bahwa Han Yutang tidak menyukai pernyataan Ci Gui yang seperti tidak bertanggung jawab, dan dengan cepat Sun Yanyan berkata, kami semua rela membiarkan Kak Ci menumpang. Kami semua telah menerima instruksi langsung dari Dekan Lin, dan kami tidak akan pernah membiarkan Kak Ci namanya menjadi jelek. Ekspresi Han Yutang bahkan lebih tidak terlukiskan lagi, tetapi dia tidak mengatakan apapun kepada mereka, dia hanya tersenyum lembut, kalau begitu, pertama-tama aku doakan kalian semua bisa menang. Setelah selesai berbicara, dia melihat ke arah Ci Gui dan membicarakan topik itu lagi. Universitas Kedokteran Kota Nan adalah kampus tempat Paman Lin berada, kan? Aku akan pergi ke sana untuk ujian masuk perguruan tinggi musim panas ini. Selanjutnya bab 141 keluarga Su itu yang mana?